Ibu-ibu solehah sudah siapkah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Soleh? Siap? Siap. Cung yang sudah huinya 5. Oh belum. Kacangnya yang sudah lebih dari 10, Cung. Baik, ibu-ibu soleh, izin kita akan memulai seluruh agenda di kesempatan pagi hari ini. Ininya lagunya. Baik, ibu, izin sambil ibu kekenyes, ya. Seperti yang tadi kan di bus 1 apa kekenyes, ya. Kita akan mulai seluruh agenda di kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah itu lelah di bus, entah itu lelah tadi di angkot, tapi kadang-kadang kurang semangat gitu. Semangatnya harus terus, ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beda semangat, tapi rada aya popolototna. Ibu-ibu solehah, apa kabarnya? Oh, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Yang semangatnya luar biasa nanti akan dinilai oleh Buncik dan akan mendapatkan hadiah, ya. Ibu-ibu solehah yang luar biasa, alhamdulillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Tentunya segala puja, puji serta syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, yang mana di kesempatan pagi yang begitu cerah luar biasa ini kita semua boleh berikan apresiasi untuk para pengurus yang begitu luar biasa mempersiapkan rangkaian acara ini. Luar biasa ya Bu ya. Tadi perjalanan kita berkumpul di jam 8 kurang lebih, sampai akhirnya kita sampai ke tempat ini tepat di pukul 10.20 lebih kurangnya. Ibu-ibu soleha, tentunya salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada baginda yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita rindukan syafaatnya kelak, Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadirannya ke bumi inilah mengantarkan kita semua dalam satu ikatan yang begitu kuat, ukhuwah Islamnya. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita tidak hanya berwisata riang gembira, tapi insyaallah di wisata ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu, akan mendapatkan manfaat-manfaat, akan mendapatkan hikmah-hikmah, tentunya akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Ya ibu-ibu siap? Siap. Mengawali seluruh kegiatan di kesempatan pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di awal izinkan kita mendengarkan ya sedikit sambutan dari Ketua Majelis Taklim Hegermana, Ibu Encik Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, hari ini ya kita sangat berbahagia ibu-ibu. Terima kasih kepada Pak Soleh yang sudah menyediakan tempat yang sangat indah, dan alhamdulillah ini tuh bertahap ya Pak Soleh. Nanti mungkin Pak Soleh akan ceritakan lebih detail bagaimana tempat ini menjadi perjuangan Pak Soleh untuk membangun sebuah pesantren yang datang dari jauh dari NTT. Pak Soleh memperjuangkan anak-anak
untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik di tanah Sunda di sini gitu ya, di Bandung, di Jawa Barat. Nanti Pak Soleh akan menceritakan, dan mudah-mudahan kita banyak mendapatkan ilmu dan juga perjuangan Pak Soleh dengan Ibu Empet juga untuk menggalang dana, juga ini juga ada tanah wakaf dari banyak orang. Alhamdulillah semua bisa menjadikan tempat ini memperkaya ilmu dan menyebarluaskan lagi di tempat-tempat lainnya. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama kita akan bacakan doa yang kebetulan Ibu juga jatuhnya 4 Zulhijjah, 1 tahun genap tahun, yang nanti juga akan kita adakan di Hegar Manah tanggal 11 Juni. Tapi hari ini juga karena Pak Soleh adalah sudah kita anggap anak tertua Ibu, jadi kita ingin di sini juga kita sama-sama mendoakan khusus almarhum Ibunda Fatimah, sambil kita juga mendengarkan bagaimana Pak Soleh membangun tempat yang indah ini hingga kita bisa duduk dengan nyaman di sini, dan nanti kita akan sama-sama menikmati makanan yang juga khas yang disiapkan oleh Pak Soleh, yaitu makanan khas Timur. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita silakan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinci, luar biasa ya. Wasilah kebaikan. Boleh berikan apresiasi yang begitu luar biasa. Saya tuh selalu bangga kepada beliau. Salah satunya adalah ketika meneruskan sesuatu yang sudah dibangun oleh orang tua tercinta. Biasanya bagi seorang anak itu sulit, ya. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan beliau, dengan keempat bersaudara, ya Bu ya, Bu Benci, Bunda Inge, Bapak Hegar, Pak Dokter ya, alhamdulillah. Mas Gemi, maksudnya sangat betul Pak Dokter loh, Mas Gemi, alhamdulillah berempat bersaudara itu saling bersinergi sampai akhirnya majelis taklim Hegar Manah ini terus berlangsung. Dan tadi juga Bu banyak yang cerita Bu. Tadi saya dengar ada yang dari tahun 86 sudah membersamai ibu, ada yang tahun 90, ada yang bahkan ibunya, neneknya, luar biasa. Ini tentunya mudah-mudahan wasilah kebaikan ini akan terus dan terus dilanjutkan sampai akhirnya kita bertemu di jannahnya Allah. Amin. Bu, Ibu halo. Hai. Halo, hai. Oke, karena nanti kita akan berdoa bersama, dibutuhkan konsentrasi yang begitu luar biasa. Saya lihat masih ada yang nguyu, masih ada yang kayak kelihatan capek. Ibu silakan balik kanan dulu semuanya. Kanan, hadap kanan semuanya, hadap kanan semuanya. Hadap kanan dulu Bu, semuanya izin. Kiaiku izin, Ustadzku izin ya Ustadz. Siap, Bu semuanya balik kanan, siap. Berikan pijatan terbaik kepada saudara-saudari kita yang ada di depan dengan memijat pundaknya. Siap, 1, 2, 3, berikan pijatan terbaik. Allah. Bu Dina, jangan ingat berita kalau nyebelinnya, jangan. Tiba-tiba pijatannya jadi keras, jangan. Siap. Siap, Bu. Berikan pijatan terbaik. Setelah pijatan terbaik yang Ibu berikan, silakan Bu kapak-kapak. Masya Allah, kapak-kapak. Bu nikmat Bu, nikmat, alhamdulillah. Baik Bu, sekarang setelah kapak-kapak, palu-palu. Baik, Masya Allah. Setelah gudu, sekarang rincik. Iya, rincik terus Ibu, rincik. Sekarang seperti biasa berikan hadiah terbaik, kelek-ketek. Iya, Masya Allah. Bu, anu di belakang protes, balik deh Ibu, balik deh cenah. Pak Ustadz, abi teu acan cenah. Sok protes Bu, silakan. Siap ya, Bu berikan kembali pijatan terbaiknya Bu. Pijatan terbaiknya. Ini luar biasa, lihat Ibunda sepuh kita juga.
Ya. Bu Haja ini sama nenek lagi luar biasa, so sweet ya. Oke, selanjutnya kapak-kapak tuh, kapak-kapak. Baik, dan selanjutnya kasih palu-palu. Lanjut Bu, sepoi-sepoi. Setelah sepoi-sepoi, rintik-rintik ku datang, rintik. Nah, tadi yang di sisi kanan kan protes, kelek-ketek. Bu, alhamdulillah, bahagia Bu, alhamdulillah. Karena ngaji di Hegar Manah atau mengikuti kajian di Hegar Manah, kita tidak hanya mengedepankan untuk kajian keilmuan, tapi secara psikologis juga kita harus bahagia, ya Bu ya. Insya Allah kita akan terus membersamai dan juga terus saling membersamai. Ibu-ibu soleha, seperti biasa, Soleh ingin mendengarkan bahwasanya kompaknya kita itu dalam silaturahim yang kuat. Ibu, saya khawatir ibu-ibu belum menyapa teman kanan, kiri, depan, belakang. Silakan Bu, dalam hitungan 3, salam kanan, salam kiri, depan, belakang, tapi berikan dengan senyuman terbaiknya. Siap? 1, 2, 3, senyum. Salam Bu, kanan, kiri, depan, belakang, senyum. Jangan lupa Bu, senyumnya. Baik. Masya Allah. Baik, ibu-ibu, insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh ketua dari Majelis Ta'lim Hegar Manah, bahwasanya sesaat lagi kita akan mendoakan bersama bunda kita, guru kita, ibu kita yang sangat kita sayangi dan juga hormati, yaitu Ibu Hajah Fatimah Afalfo Suprayogi atau yang biasa akrab disapa oleh kita Bu Pep. Insya Allah di bulan ini adalah bulannya beliau meninggalkan kita di tahun kemarin ya. Kita berikan doa yang paling tulus terbaik. Insya Allah perjalanan beliau di sana sudah mendapatkan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, izinkan saya menyambut anak tertua dari Bu Pet. Kalau Bu Pet selalu bilang gitu, ini tuh anak tertua saya. Cuman gosong. Nah itu, saya nggak berani bilang ke guru saya. Bu Pet selalu bilang gitu, San, dia tuh anak pangkolotna ibu, ngan? Gosong. Saya nggak berani. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu soleha, kita akan berdoa bersama dan juga mendengarkan kisah inspiratif dari beliau mendirikan pesantren yang begitu luar biasa indah ini. Yang kami hormati Ustaz Saleh Hasan, kami persilahkan. Tapi saya harus duduk ya. Bunda, duduk saya ya. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah. Dari tahun 2012 ketika Bunda memberikan semangat pada kami untuk bangun ya dianggap pesantren tidak ya pesantren. Hari ini kami mendapatkan kunjungan dari orang-orang hamba Allah, para ibadur rahman, bunda-bunda yang paling disayang oleh Allah, meninggalkan semua aktivitas ibu semata-mata datang ke Jatinangor ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin bersilaturahmi. Cuma saya minta maaf, anak-anak saya jam-jam ini sedang sekolah di luar. Kita belum punya sekolah di dalam pesantren. Jadi jam-jam ini anak-anak di luar, kecuali yang mahasiswa
yang di luar, yang di sini anak-anak spesial, wajahnya hampir mirip semua, kulitnya pasti sama, ya, kulitnya pasti sama. Jadi Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Terima kasih atas kehadiran muda-muda semuanya ini. Semoga ini dari awal kebahagiaan kami dan insya Allah mendatangkan memberikan inspirasi kepada kami. Bunda lewat jalan yang paling luas mungkin di Indonesia. Jadi saya sering menyampaikan ini namanya Jalan Shirathul Mustaqim. Jadi kalau ibu sampai lewat ke pesantren pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena jalannya Jalan Shirathul Mustaqim. Ketika Bunda Fatimah almarhumah meletakkan dasar-dasar spirit pada kami untuk bangun ke sini dan pernah meresmikan ke sini dengan ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga itu beliau pernah menyampaikan pas sekolah jalannya kayak begini ya, dilebarkan penggal, nggak bisa, lebarnya karena rumah orang. Masih mendingan dulu saya belum sampai ke sini sangat sempit, tidak bisa jalan pakai mobil. Akhirnya kerjasama dengan teman-teman di sini. Akhirnya jalan pun dikasih jalan Egarmana. Ini jalan dari atas ke sini, jalan Egarmana. Ya, namanya sama, jalan Egarmana. Nah, dulu awal-awalnya ibu, saya itu pertama kali datang di pesantren. Salah satu dosen saya ingin suruh saya pergi ke pesantren Miftahul Huda. Itu di Tasik, Manunjaya. Karena kami pada saat itu masih sangat kami takut, orang Sunda juga takut dengan kami, karena pada saat itu masih terjadi perang di Tintin ya, antara Fretilin, Udete dan Abu Deti. Tiba-tiba saya datang ke IAIN, salah satu guru saya menyampaikan, Anda ini kan orang aneh ini, orang Fretilin kabur di sini, jadi kamu harus cari orang tua. Nah, saya lah disuruh ke Manunjaya. Wah, Khoyam Afandi, orangnya besar, bersama dengan saya, lebih gede lagi, jenggotnya sampai segini. Dan beliau itu dulu adalah Bupati Tasikmalaya, Bupati Darul Islam dulu itu ya, zaman-zaman dengan teman-temannya Kartosuwiryo, temannya Bung Karno dan lain sebagainya lah. Itu saya datang ke Manunjaya, kata beliau, sekolah di mana? Saya bilang sekolah di Bandung. Sudah punya orang tua di Bandung belum? Karena kamu ini wajahnya meragukan ini, jadi kamu harus cari orang tua di Bandung. Kami panggil Uwa mau cari kemana orang tua? Saya baru orang baru. Oke, kalau begitu saya suruh kamu pergi ke Hegarmana 10. Nggak kasih tahu namanya siapa, orangnya kayak apa, nggak kasih tahu. Datang ke Hegarmana 10. Salam dari Uwa. Datanglah saya sama teman-teman tahun 85. Waktu itu saya masih muda, masih cakap lah gitu ya. Sekarang juga masih cakap, ibu ya masih cakap. Saya sama teman-teman 5 orang berangkat dari Cipadung ke Cicahum. Nah, itulah susahnya itu. Itu susah itu. Datang ke ETH di terminal itu ya. Lalu kami tanya angkotnya jalan ke Hegarmana ada nggak? Oh, harus ke Ledeng dulu. Ledeng. Susah deh itu sudah gitu. Nah, ke Ledeng dulu gitu. Tapi nanti turun di Hegarmana. Kamu mau ke tempat siapa? Nggak tahu, kami disuruh. Itu kan rumahnya jenderal. Temannya 4 orang protes, balik lagi. Kopral aja bunuh kita, bagaimana berjenderal? Dulu perang di tim-tim itu bukan? Ya. Kita ini kan banyak dibunuh oleh tentara. Gimana kita mau datang ke rumahnya tentara lagi? Takut, balik lagi. Kata saya tidak bisa, karena ini amanah dari uang, harus datang. Sekalipun datang disembelih, tidak apa-apa, yang penting datang. Begitu kami masuk, Hegarmana 10 baru ngetok, Assalamualaikum, pas maghrib. Yang buka pintu itu subhanallah, ada seorang perempuan yang cantik luar biasa, putih bersih,
Anak-anaknya nggak ada yang cantik kayak dia. Cantik persis, putih bersih, buka pintu. Karena begitu lihat kami, kita semuanya takut dia. Terus kata, Muslim, kamu mau sholat tuh? Sholat dulu. Nah, mendengarkan pernyataan sholat dulu itu bahagianya saya luar biasa, artinya orang baik. Dah, kami sholat. Tapi setelah berapa puluh tahun, salah satu teman saya cerita kalau waktu sholat itu dia tidak wudu. Saking takutnya pada saat itu. Karena dianggap kami di tim-tim berhadapan dengan kopral, koptu, dan macam-macam itu ya. Karena sering bunuh orang. Ini datang tempatnya jenderal. Wah, ini bahaya ini. Jadi salah satu teman saya takut. Alhamdulillah selesai sholat, nah baru kita masuk ke ruangan utama ya, ruangan utama itu. Keluarlah seorang laki-laki yang gagah, kemudian wibawanya luar biasa. Begitu lihat, ya Allah, subhanallah. Ini dari mana? Kami dari Manujaya, Pak. Wah, iya. Ada apa? Kami hanya disuruh ke sini. Terus Bapak nangkap. Iya, kalau begitu saya tahu. Saya angkat kalian semua menjadi anak asuh saya. Nah, di situ ceritanya. Dan ternyata kami 5 orang jadi orang semua. Jadi orang semua. Saya jadi ustaz, kan jadi orang juga, ustaz kan dulu ya. Orang atau bukan. Ada teman saya ketua DPR di Rote, Pulau Rote, NTT, Tosin Bajide. Tosin ketua DPRD di sana. Ada satu lagi Mutakosin, dia kepala kantor di Alor, ya, kepala kantor di Alor. Satu lagi kepala PLD Jakarta. Jadi orang semua bukan. Itu kami cikal bakal diangkat oleh ibu menjadi anak-anak asuh. Rumah kami kontrak di Puskopat rumah tentara kecil lah, Puskopat sana. Satu ketika saya ngaji karena diangkat menjadi anak asuh, jadi tiap hari Rabu saya jalan mana. Waktu itu saya belum begitu dekat sama Bunda Nana, Bunda Inge, belum begitu dekat. Apalagi Mas Ega, masih di Australia. Jadi kalau ditanya, saya ini paling hafal ibu daripada beliau-beliau. Karena ibu kemana saja saya pasti dibawa. Ibu ke Jawa Tengah saya dibawa, ibu ke Sumatera saya dibawa, sampai ke Arab Saudi saya dibawa. Jadi hafal betul ibu. Jadi saya lebih hafal lah barangkali ibu itu cerita-ceritanya, kemudian bagaimana dengan bapak, mesranya dengan bapak, saya hafal. Saya hafal ibunda saya ini. Maka betul saya diangkat menjadi anak pertama. Cuma waktu mungkin lahirnya saya rumah kebakaran. Jadi berbeda dengan anak-anak yang lain. Rumah kebakaran, jadi gosong saya. Jadi gosong. Nah, itu perkenalan saya dengan beliau. Satu ketika dia suruh saya ke Medan karena awal pertama ke Medan sama Bunda Nana. Kami berangkat ke Medan, beliau ceramah dengan saya. Satu ketika disuruh ke Medan lagi, saya disuruh sendirian. Berangkat Medan. Kata ibu, Bunda Fat almarhum belum pernah panggil saya Ustaz itu. Ada jengkel juga sebetulnya. Aja. Berangkat Medan. Kata saya, Bunda, saya kan besok ada khutbah nikah. Pilih 2. Mau berangkat ke Medan atau hari ini kamu tidak boleh lagi injak di Hegaman 10. Bayangkan itu ibu. Dan sekali saya hitung-hitung kan, besok 2 hari lagi 2 kali saya khutbah nikah. Maka berangkat ke Medan. Jadi nanti selanjutnya akan besok tanggal 11 saya cerita separuh daripada perjalanan hidupnya Bunda Fatimah ini. Oh, luar biasa. Nah, sekarang cerita di pesantren ini dulu. Tahun 2000, tadinya kami ngebos kemana-mana. Saya udah punya anak asuh. Ketika perang Timur tahun 96 itu eksodus dari tim-tim ke NTT karena tim merdeka. Saya terus anak-anak asuh itu terlantar di mana-mana itu. Di mana-mana. Ada yang tanda bapaknya, ada ibunya. Ya nanti kalau ada anak asuh pada pulang sekolah itu, kalau nanya bapak mereka, saya pasti saya. Karena mereka ngerti bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa. Karena pada saat eksodus 98, 99 itu luar biasa anak-anak di sini. Anak-anak di sini itu semuanya mereka adalah yatim, mereka mualaf, kemudian mereka ibu saya. Ya, alhamdulillah ini guru tahfidnya beliau, mereka ada ya.
Ini Ustadz Wali, pesantren kami ini ciri khasnya tahfidz Quran. Alhamdulillah anak-anak berapa orang yang masuk ke UIN Bandung itu tidak pakai testing, tidak pakai ini, langsung begitu tahfidz diuji masuk langsung. Jadi kami tempat tahfidz di 30 juz, rata-rata 15 sampai 30 juz. Ya, sudah hafal anak-anak. Sekarang saya lapor di anak-anak. Ini gurunya beliau, guru mereka ada di sini. Ini tiap sore mereka nanti jam 4 beramai sekali. Saya ngaji di Hegarmana. Sebelum ngaji di Hegarmana, saya ketemu dengan seorang keluarga yang baik sekali. Beliau itu pensiun dari kepala kantor imigrasi. Hari ini ya Allah, nggak tahu ada apa ya. Dia Pak Soleh, saya mau wakafkan tanah untuk Pak Soleh. Jatinangor di mana Pak? Kan dulu saya masih di sana ngerti itu. Tahu di bawah sini itu tempat pembuangan sampah di sini. Pembuangan sampah Jatinangor. Silakan Pak Soleh, bikin apa terserah, mau bikin rumah, mau bikin pesantren, mau bikin apa, silakan. Silakan bikin aja. Ya Allah, kami satu kata sudah begitu ikrar, saya diamin kamu mau dibangunnya. Dan ternyata hari ini saya ketemu sama orang imigrasi, Bunda Nina, Nah ini orang imigrasi. Jadi tanah ini wakaf orang imigrasi. Hari ini ada orang imigrasi datang kemari. Waduh, satu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Tahun 2002 ngaji di Ibu Mbek dikasih uang 500.000. Ini deh 500.000 baru pulang. 2002, 2000 tahun 2000. Saya pikir, nah ini cikal bakal bangun pesantren. Langsung saya ke material. Saya kirimkan batu 1 truk. Berapa? Saya punya uang cuma 500. Tidak apa-apa. Mau bangun apa? Saya mau bangun masjid. Ini masih kosong semua. Kami masih kontrak di Puskopat di sana, masih agak jauh dari sini. Datang. Tanah ini sebelumnya diincar oleh seorang anggota DPR yang namanya Ibu Ajeng Ratna Suminar, anggota DPR dari Partai Demokrat, orang kaya raya. Kebetulan dulu dia kampanye, saya yang bikin teks untuk kampanyenya. Bu, kalau mau kampanye ngomongnya kayak gini. Saya bikin. Dia kan baik dengan saya. Dia sebelum incar tanah ini untuk bikin pemakaman kuburan buat keluarganya. Ya. Tiba-tiba ada batu satu tumpuk di sini. Dia tanya itu yang rumah di depan itu. Itu ada apa? Terus kata rumah depan, udah tahu ya. Ada orang hitam-hitam suruh bikin batu di sini. Mau bikin apa? Nah, waktu itu yang namanya Islam Jamaah sedang berkembang. Jadi, nah saya kan pakai baju kayak gini, Bunda. Kayak gini. Suatu ketika datang kontrol, langsung begitu batu datang, saya bilang di kapan saja boleh bikin, terserah. Anak-anak masih di Puskopat. Tiba-tiba besok Ibu Ajeng yang tadi saya cerita itu lewat. Loh, itu mau bikin apa? Nggak tahu, orang hitam-hitam yang kemarin kirim batu di sini. Dia ingat saya. Nggak tahu ya, yang banyak hitam mestinya ke saya. Pak Soleh ya? Oh iya, ini namanya Pak Soleh di Puskopat. Dia mau bikin apa? Katanya mau bikin masjid. Nah, Ibu Ajeng pulang. Besoknya yang punya rumah dia telepon saya, Pak Haji, Bapak kesini dulu. Ada apa? Pokoknya datang dulu. Begitu saya datang, subhanallah, semen 200 sak. Besi abrak-abrak. Kemudian batu yang namanya bata, abrak-abrak sini. Saya datang bingung juga. Dari mana ini Pak? Saya nggak tahu, pokoknya dibongkar situ. Tapi orang ibu anggota DPR. Saya ingat Ibu Ajeng di perumahan sebelah sini punya rumah beliau. Saya telepon dia, saya mau bangun masjid, bangun aja. Itu pertama. Begitu masjid kita bangun, anak-anak laki-laki semua isi di sini. Nah, salahnya saya, saking semangatnya ingin punya pesantren sendiri, ingin punya lembaga sendiri, ingin punya rumah sendiri, ingin punya masjid sendiri. Tadinya kan masih kontrak. Ributlah orang di sini. Gimana? Bapaknya pakai baju gamis, anak-anaknya karidam kabeh. Ini ada apa? Jangan-jangan ini Islam Jamaah masuk ke tempat ini. Waktu itu ayatnya apa? Diundang saya untuk rapat. Istilahnya diadili. Ini orang-orang sini. Ada polisinya, kemudian ada
lurah dan sebagainya. Undang saya. Jadi hadiri. Saya waktu itu baru pulang dari Mekah. Saya beberapa ini di Mekah. Ibu Pet juga yang sekolahkan saya di Mekah. Saya kursus di sana. Jadi saya masih hangat-hangatnya pulang dari Mekah. Jadi begitu dipanggil disuruh Anda Islam. Saya sebetulnya marah, tapi karena takut juga ada polisi macam-macam di situ di rumahnya Pak RW. Kira-kira saya Islam apa tidak ya? Lihat saya pakai pakaian gini, bukan Islam atau bukan? Ini Anda kami meragukan ini. Kenapa? Ini sedang berkembang yang namanya suku ajaran yang di sini kami tidak suka. Sedangkan Anda mau bangun masjid di situ, kamu belum dapat laporan. Coba kalau kamu Islam, kamu coba ucapkan syahadat. Oh, itu makanan saya suruh saya kursus di Mekah itu. Ya, belajar tauhid itu saya kursus di Mekah itu makanan saya itu. Saya bilang, Pak, nggak usah ucap, tapi saya cerita, saya terangkan tentang syahadat. Terus saya terangkan syahadat. Pak, mau tahu Pak? Rukun Islam itu di antara itu rukun juga. Pertama syahadat, yang kedua sholat. Sholat ada rukunnya juga. Puasa ada rukunnya juga. Kemudian haji rukunnya juga. Zakat rukunnya juga. Saya mau tanya Bapak, apa rukun syahadat? Bingung semua, termasuk ibu juga kan? Ibu, wah ini benar ini. Saya terangkan tentang rukun syahadat itu. Walau diakui itu. Sampai hari ini anak-anak kami setiap pesta di sana mesti anak-anak itu yang menjadi penelitiannya. Bangunlah masjid, selesai masjid, anak-anak putra datang ke dulu sini ke sini. Alhamdulillah, nah rumah sebelah ini yang tingkat 2 ini sekarang di bawahnya TK di atas asrama itu Ibu Mpet cari dana. Pak Soleh bangun lagi, bangun cari dana. Begitu selesai ada putri datang ke sini. Saya ditelepon Pak Nuriana, bikin apa? Saya mau bangun pesantren, tapi yang laki-laki aja, perempuan belum. Oke, kalau begitu, saya kasih uang, bangun. Itu yang nanti gue paling belakang, itu hadiah dari Pak Nuriana. Ibu Yogi datang, apa bagian saya? Ibu sekarang bangun rumah takfid Bu. Nah, dia ini, itu takfid khusus ada putri, ya, ada putri. Dulu sebelumnya juga saya minta ke Dampek di atas ini, yang pertama rumah takfid untuk laki-laki. Jadi ibu-ibu datang kemari, datang ke tempat Hegarmana juga. Namanya juga Hegarmana, yang punya juga anaknya Hegarmana juga pada bangun ini, dan itu mungkin di antara ibu-ibu. Ya, antara ibu-ibu semua ini. Saya masih banyak kenal ini, ada Ibu Tine yang alhamdulillah selalu memberikan kebaikan pada kami. Ibu-ibu yang lainnya, saya tidak sebut saat negara bersama. Luar biasa kebaikan ibu-ibu ini. Jadi, itulah sedikit cerita tentang pesantren kami ini, dan semua anak 80 ini lillahi ta'ala. Ibu, mohon maaf, ibu kan perempuan semua ya. Saya itu tiap bulan datangkan softtek itu 2 kali. Santri putri saya 40 orang Bu, semuanya berkalangan tiap bulan. 1 orang minimal 7 hari. Kata bayar kan ada Bu? Kata bayar. Jadi semua lillahi ta'ala di sini. Jadi kalau saya misalnya kalau butuh sesuatu, saya terima kasih sekali. Ibu Mpet meninggal itu saya orang yang paling sedih. Wah, bisa boba ya pesantren ini, bisa boba ya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya betul-betul luar biasa. Ya, ini Bunda Nana, Bunda ini, syukur ala kulliha, ya, kebaikan kalian luar biasa. Sampai hari ini Bunda Petnya, sekalipun ada anak-anaknya, saya anggap sebagai adik-adik saya dan mereka yang kanan kaki untuk lembaga pesantren ini. Jadi datang ke sini sama dengan ibu datang ke Hegarmana. Cuma beda datang ke sini lewat jalan Siratul Mustaqim. Siapa yang sampai sini masuk surga. Ini anak timur semua, ya. Yang saya asuh 40 laki-laki, 40 perempuan. Semuanya gratis. Tiap bulan saya harus menyediakan 24 karung beras. 24 karung beras, ya, karung beras. Mudah-mudahan ada bin ajaib. Ketika COVID, saya menghadap ke Ibu Mpet. Bud, kayaknya repot anak-anak ini. Udah Pak Soleh gimana kalau kita kasih ini, ya pulangkan aja. Saya pikir lagi kalau pulang mereka kemana? Mereka banyak tidak punya orang tuanya. Kampung halaman udah lebur, tim habis semuanya. Pulang kemana? Saya bilang ke Bunda Mpet, almarhumah, Allah maghfirlah warhamha wa fi'afah. Bud, kalau sampai nggak ada apa-apa, kami ingin mati bersama di Huriyatul Ummah. Ada bin ajaib enggak?
Di luar COVID, kami itu kadang-kadang beli beras. Selama COVID, rata-rata tiap bulan itu gudang kami tetap 100 karung, tidak pernah kurang. Jadi orang lain, teman-teman saya, almarhum Kang Ipai, masih bisa hidup? Saya bilang masih. Kita tahu dia yang minta duluan. Allah, orang baik itu. Gimana anak-anak? Gimana? Terus Kang Ipai itu, kan dia takut, tahu betul itu. Jadi, wa makarullah, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Anda punya cita-cita, Allah juga punya kehendak buatmu. Kehendak Allah buatmu itu lebih mutlak kebenarannya dibandingkan kehendakmu sendiri. Sampai hari ini pesantren kami berjalan lancar, 80 orang, rata-rata tahfiz. Kalau jam-jam ini sepi. Nanti kalau jam 4 ibu baru kesini, itu ada yang sedang merojak di atas pohon, ada di atas masjid ini, ada yang jalan raya sedang duduk lagi hafal Quran, kayak gitu. Itu kalau dari jam 4 sampai nanti isya, nanti sampai ke jam 9 malam, nanti baru mereka belajar pelajaran yang lain. Nah, Ibu, itu saja barangkali, tapi saya ingin, karena ini cikal bakal dari almarhumah ibu kami, Ibunda Hajah Fatimah Suprayogi, maka sekalipun nanti di Hegarmanah ada acara, tapi saya mohon mudah-mudahan datang ke sini juga, inilah tempat Ibu Bet yang mendirikan cikal bakalnya. Ketika meresmikan ibu, orang sini protes, datang kemari. Ibu, kami ingin TK. Katanya, kasihkan satu ruangan buat TK. Akhirnya apa? Ibu Popon, Jalan Dago. Sudah saya bikin TK buat mereka, itu yang di bawah itu. TK-nya itu gratis, pakaian kita yang cari, gurunya gratis, semuanya gratis di sini, termasuk santri-santri kami. Nah, terakhir, Umpet punya rencana sebelah situ, kita mau bikin beli lagi tanah untuk pengembangan pesantren, ya. Tapi kita baru uang ini saja, tapi sampai sekarang belum selesai dengan baik. Itu tapi, itu saya mohon pada semua bunda-bunda, doain kami semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Sehat lahir batin. Saya bisa amanah, Ibu. Siapapun yang pernah menitipkan kebaikan di sini, nanti Ibu bisa jawab, pasti bisa keliling. Sini tidak ada yang namanya sampah, nggak ada WC, insya Allah bersih. Karena saya menjaga amanah dari ibu-ibu itu. Kalau Bunda Nara datang marah itu, Pak Soleh ini kok jadi kayak begini, dan saya. Jadi saya insya Allah ya, ini Bunda Tine ya, atur nuhun. Setiap mereka yang bantu kami di sini, saya amanah itu saya jaga dengan baik. Dan sampai hari ini, alhamdulillah kita bisa rehab masjid ini. Kemarin Bunda Nara datang belum ada, yang ini ya. Sekarang udah ada, alhamdulillah, dan setiap sedikit demi sedikit bisa Allah berjalan dengan baik. Nah, untuk itu saya sudah siapkan Al-Quran di belakang itu, sudah ditandakan anak-anak saya, surat Ar-Rahman. Pak Joni bisa dibagi, baca surat Ar-Rahman boleh? Apa? Tidak usah? Ustaz izin, ya. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz, bahwasanya kebaikan-kebaikan di sini tentunya memerlukan support ya saja. Iya. Izin terlebih dahulu ibu-ibu soleha di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kebaikan kepada ibu-ibu soleha yang hadir di saat ini. Bagi ibu-ibu yang mempunyai kelebihan harta ataupun rezeki, boleh disiapkan infak terbaiknya. Insya Allah nanti tim dari Hegarmanah akan berkeliling untuk mendatangi ibu-ibu. Izin Ustaz, kita akan bersama-sama mengiringi kebaikan ini dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik Ustaz, tentunya nanti mohon berkenan berdoakan khusus ibu-ibu soalnya yang ada di sini. Semoga apa yang barusan dikeluarkan dibalas oleh Allah berlipat-lipat gandanya. Segala hajat ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, izin kami menyampaikan amanah dari ibu-ibu Majelis Taklim Hegarmana untuk pesantren ini yang insya Allah secara simbolis akan diserahkan oleh ketua dari Majelis Taklim Hegarmana, yaitu Ibu Encik atau Ibu Nana. Silakan. Baik, Punten, Ibu Encik ditahan dulu karena kita masih menunggu kehadiran dari para wartawan dari CCTV dan Metro Mini. CCTV dan Metro Mini, Ibu insya Allah nanti akan hadir di tayangan CCTV dan Metro Mini yang terdekat ya. Nah, silakan. Ibu-ibu soleha, sebagai informasi bahwasanya Quran yang dibagikan barusan itu nanti bisa dikumpulkan lagi ke Tehritan ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, mangga. Saya ini jam 11, jam 12 kurang seperempat sudah tutup. Jadi bagaimana kalau surat Ar-Rahman tanggal 11 saja kita baca di mana? Saya sudah siapkan di belakang Ibu. Karena Bunda Cik sudah kasih tahu Pak Soleh dan cari menu makan yang khusus sudah saya siapkan di belakang. Ada kuah asam ikan, kuah asam yang puasa pakai aja, yang lanjutkan boleh. Tuh kemudian ada apa namanya bunga pepaya asli Timur semua, Timur. Kemudian namanya kue rambut. Kue rambut itu kue keriting sebetulnya, karena orang NTT itu identik dengan rambutnya keriting. Sudah disiapkan di belakang semuanya, ya. Jadi ini makan beratnya di sini. Ada pecel, ada, ya. Ada mendoan, ada tahu, semuanya ada. Pokoknya lengkap kabeh di sini. Ada di sini. Nanti makan ringannya sebelah sana, ya. Iya. Jadi nanti kita baca Qurannya di Hegarmana aja. Nanti malam Bunda Cik kami yang mewakili. Baca di sini sama anak-anak santri aja, ya santri. Soalnya saya takutnya kelamaan. Di sini Ar-Rahman itu bisa 1 jam Ibu. Sudah saya nggak hafal saya. Jadi sudah cukup. Nanti kita berdoa saja. Baik, Ibu mungkin langsung berdoa ya saja. Kita berdoa saja. Semoga Allah berkahi. Ustaz Cecep pernah bisa mimpin doa? Pak Wali? Ini ada guru-guru kami ada di sini, ada Pak Kiai Cece, ada Pak Kiai Wali dari sini semua. Yang beliau ini lillahi ta'ala mengajar di pesantren kami. Pak Cece ini punya pesantren besar ya, di Cileles di atas sana, tapi mau juga bergabung kepada anak-anak. Mereka semua lillahi ta'ala.
untuk berbakti di sini. Ustaz kita mana? Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dikhususkan untuk almarhumah Ibu Umpet. Kita doakan mudah-mudahan ilmu alam kuburnya diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi ismikal 'azimil a'zam أن تنجح مطالبنا وأن تسخر لنا الملك والملكوت وأن تجزي سحائب لطفك الخفي بمرادنا وقض حوائجنا يا الله وقض حوائجنا يا الله وقض حوائجنا يا الله ونسألك أن تجعل قلوبنا حيا بنور معرفتك أبدا ووفق لنا لطاعتك سرمدا ويسر لنا أرزاقنا ويسر لنا أرزاقنا ويسر لنا أرزاقنا وبارك لنا فيها وبارك لنا فيها وبارك لنا فيها والطبنا فيما قدرتها علينا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر القضاء وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بالعمل الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغ ثواب ما قرأناها وسر ما تلوناها بعد القبول منا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وخصوصا لحضرة الروح. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة بغير حساب. وصلى الله وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi pada bapak ibu sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah dan jazak luar biasa dan bahasa guru-guru kami yang luar biasa bersamai di kesempatan begitu spesial ini, kajian spesial Majelis Ta'lim Hegerman. Setelah kemarin kita kehadiran Ustaz Hadi Buana, sekarang kita hadir di pesantren Ustaz Soleh Hasan. Insya Allah pekan depan kembali kita akan hadir dalam rangkaian acara yang spesial, yaitu haul 1 tahun kepergian dari ibunda tercinta, yaitu Ibu Hajah Fatimah Afal Supradegi. Ibu-ibu diundang semuanya, tapi ada catatan khusus, lebih pagi ya, lebih pagi. Jadi jam 8 kita sudah mulai. Jadi diharapkan ibu-ibu solehah hadir lebih pagi dari biasanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu solehah izin menyampaikan bahwasanya hasil dari infak yang tadi dikumpulkan di kesempatan yang baik ini adalah totalnya di 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga segala hajat ibu-ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, terima kasih sekali lagi telah menyambut kami, memberikan pelayanan terbaik yang begitu luar biasa. Ibu-ibu kalau ngeh tadi di angkot di jalan itu kita disambut Bu oleh murid-murid Ustaz. Lihat ya Bu ya. Tadi lihat ya, ada yang berbaris, itu luar biasa, Masya Allah. Ini membuktikan bahwasanya beliau adalah guru yang nyunah memuliakan tamu, Masya Allah. Ibu-ibu, kita apresiasi beliau dengan mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga pesantrennya semakin maju pesat, tahfidz Qur'annya semoga semakin banyak membumikan Al-Quran, dan tentunya kita siap support ya Bu ya, insya Allah. Baik, saya ada satu yang selalu beliau sampaikan di Hegerman. Kita zikirkan bersama di sini doa-doa terbaik. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Sekali lagi. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Ya, itu. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Dan selanjutnya amanah dari ibu-ibu yang tadi dikumpulkan lewat sunduk kami akan serahkan secara simbolis oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Hegerman. Kami persilahkan. Atur nuhun. Allah yang mengganti semuanya Ibu ya. Amin. Ibu-ibu bahagia? Bahagia Bu? Kita ucapkan syukur bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen jalan-jalan lagi Bu? Pengen. Insya Allah kurang lebih 2 bulan ke depan ada agenda lagi ke Garut. Allah Akbar. Siap ya Bu ya?
Insya Allah. Dan sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Soleh bahwasanya ada menu-menu spesial di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu kita tutup dulu dengan doa kifarat majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu soleha, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita selalu bersama dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau makan berat dulu lewat sini aja. Kalau mau yang ringan, yang pecel, yang makanan ringan itu lewat sini boleh. Silakan bisa dibagi supaya tidak ringan. Bangga ibu, bangga semuanya bangga. Baik, ibu-ibu solehah yang saum bisa menghubungi panitia karena akan ibaratnya di packing khusus ya. Tapi kalau ibu-ibu yang tidak saum boleh langsung menuju ke tempat prasmanan. Kami persilakan, akan dipandu oleh Ibu Nana, Ibu Nani di area prasmanannya. Kami persilakan. Oh, ada Teh Dewi juga, ada Bu Dede, ada Teh Lela, luar biasa ini yang selalu membersamai kita. Kami persilakan ibu-ibu solehah yang ini bisa mengikuti arahan dari Kang Adit, dari Bang Adit. Bagi yang tidak saum terlebih dahulu, kami persilakan untuk langsung menikmati jamuan. Masya Allah. Dan ada informasi bahwasanya kegiatan hari ini live di TikTok dan sedang disaksikan langsung oleh orang tim-tim, Bu. Masya Allah. Jadi ibu ada di tim-tim. Apa Bu? Ustaz nama TikToknya? Oh, TikToknya bisa di follow Bu, Hurriyatul Ummah. Ya, kami persilahkan. Baik ibu-ibu solehah, mangga kalau yang saum bisa mengikuti arahan dari Teh Rita. Kalau yang tidak saum, kami persilahkan untuk langsung menikmati jamuan. Baik. Yang saum ya Bu ya. Kami persilakan kalau yang saum mengikuti arahan dari
Punten. Kumpul. Biar Kamu sudah sama apa ya? Mana mau ikut, mana nggak mana. Satu, dua, tiga. Jalan dulu ya, jalan. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Mati. Pas mati nih. Udah, nggak usah biarin. Cara baca komen saja nih.